Halo, hari ini kita sedang seleksi calon duta kampanye kesehatan dari PASEB kelas 3 dan 4. Ibu di sini sebagai juri penilaian seleksi calon duta kampanye kesehatan di PASEB. Pesan untuk anak-anak tetap semangat dalam mengembangkan diri, mengembangkan bakatnya, terus menjadi seorang yang memotivasi teman-teman lain terutama dalam bidang kesehatan. Selamat pagi yang terhormat Dewan Juri dan Bapak Ibu Guru. Izinkan saya pada hari ini menyampaikan tentang kesehatan dan kebersihan tubuh. Kesehatan dan kebersihan adalah sebagian dari iman. Oleh karena itu, kita wajib menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh, mulai dari hal-hal kecil seperti membersihkan sekitar dan menjaga kesehatan seperti berolahraga. Mari kita menjaga kesehatan dan kebersihan tubuh kita untuk mencapai cita-cita dan mencapai hidup yang lebih berkualitas. Sekian, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Selin Eliza Josephine dari kelas 3B. Saya akan menjelaskan soal penyakit DBD. Apa itu penyakit DBD? Penyakit DBD adalah penyakit yang ditulari dari nyamuk DBT. Berikut saya akan menjelaskan gejala, penanganan, dan pencegahan. Pertama, saya akan menjelaskan pencegahan terlebih dahulu. 1. Panas tinggi lebih dari 3 hari. 2. Nyeri pada bagian tubuh. Berikut saya akan menjelaskan penanganan. 1. Menjaga kebersihan. 2. Istirahat total. 3. Minum air yang banyak. Jadi teman-teman sebisa mungkin menghindari soal penyakit DBD. Perkenalkan, nama saya Donella Nathanael Sapetra, saya dari kelas 4B. Kali ini saya akan membahas tentang protein. Protein sangat penting dalam tubuh kita. Protein memiliki kandungan zat yaitu pembangun tubuh. Manfaat protein adalah membangun sel-sel baru. Contoh makanan protein ada 2 sumber, yaitu hewani dan nabati. Hewani, contoh makanannya adalah telur atau ikan. Contoh makanan nabati, biji-bijian, dan lainnya. Sekian, terima kasih dari saya. Kenalkan, nama saya Divianya Nandari Satya Joti, saya dari perwakilan kelas 3D. Jadi di sini ada makanan bergizi, biasanya mengandung protein, serat, dan karbohidrat. Nah, sini kita akan masuk dalam materi banyak minum air putih. Mengapa kita harus banyak minum air putih? Karena sebagian besar dari tubuh kita itu isinya cairan. Di sini kita akan masuk dalam materi tidur cukup. Mengapa kita harus tidur cukup? Karena kalau kita nggak tidur cukup, biasanya kita bisa lupa. Jadi kita kurang fokus pada pembelajaran. Kita bisa menjadi tidak fokus pada pembelajaran juga, pada pekerjaan biasanya juga. Nah, sini kita akan masuk pada materi menjaga kebersihan tubuh. Nah, biasanya kita sudah sering melakukan yaitu mencuci tangan. Nah, sini kita akan masuk dalam materi kurangi main gadget. Mengapa kita harus mengurangi main gadget? Karena mengurangi main gadget itu karena biasanya gadget itu bisa membuat penyakit seperti sakit mata, sakit kepala, dan yang paling mengerikan yaitu kanker otak. Nah, salah satu penyebabnya yaitu radiasi dari pantulan cahaya handphone. Itu sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gracelin Melodia dari kelas 3A. Hari ini saya akan menjelaskan cara hidup sehat di sekolah. Kesehatan adalah salah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Jika kita tidak menjaga kesehatan, kita bisa sakit. Jadinya kita harus selalu menjaga kesehatan kita.
terutama di lingkungan sekolah. Sekarang saya akan menjelaskan cara hidup sehat di sekolah. Pertama, cara menjaga kesehatan di sekolah adalah membersihkan ruangan kelas. Jika kelas dibersihkan, kelas akan menjadi bersih dan nyaman untuk belajar di situ. Jika kelas tidak dibersihkan, kelas akan menjadi sarang penyakit dan ada banyak kotoran dan binatang-binatang kotor di situ. Cara kedua untuk menjaga kesehatan di sekolah adalah membersihkan lingkungan sekolah. Jika kita membersihkan lingkungan sekolah, sekolah akan menjadi bersih, asri, dan nyaman dilihat. Jika kita tidak membersihkan lingkungan sekolah, sekolah akan menjadi kotor. Dan juga jika ada banyak sampah di situ, sampah-sampah itu akan menimbulkan menjadi sarang penyakit. Jadinya kita harus selalu membersihkan lingkungan sekolah. Jika kita ingin membuang sampah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadinya kita harus membuang sampah pada tempatnya. Sekian, terima kasih ya. Selamat siang. Perkenalkan, saya Kana dari kelas 3E. Saat ini saya akan mempresentasikan poster saya yang berjudul Ayo Hidup Sehat. Ya, untuk hidup sehat ada berbagai cara untuk hidup sehat. Yang pertama dengan berolahraga. Olahraga dilakukan di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Olahraga yang bisa kita lakukan ada bersepeda, berenang, tenis meja, senam, dan lain-lain. Olahraga dapat membuat kita sehat dan kuat. Yang kedua, makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Makanan bergizi berguna untuk kekebalan tubuh dan daya tahan tubuh kita. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Jika sampah berserakan, maka akan ada penyebaran penyakit. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mencuci tangan. Kita sebaiknya mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Oleh karena itu, di sekolah kita sudah disiapkan beberapa tempat untuk mencuci tangan. Yang kelima atau yang terakhir yaitu membersihkan lingkungan sekitar. Jika lingkungan kotor, maka akan ada sarang penyakit atau sarang kuman. Oleh karena itu, kita harus membersihkan lingkungan sekitar. Kita harus membersihkan lingkungan sekitar di rumah maupun di sekolah. Misalnya di sekolah kita diadakan kerja bakti dan piket kelas. Itulah cara untuk hidup sehat. Demikian presentasi dari poster saya. Ayo hidup sehat. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan Bapak Ibu Guru sekalian yang saya hormati dan saya cintai. Salam sejahtera bagi kita semua yang telah hadir di sini untuk mendengarkan pidato saya Beverly Bella dari kelas 4A mengenai salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan kita, yaitu kesehatan. Sebelum itu, marilah kita semua mengucap puji dan syukur kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, karena berkatnya kita semua dapat hadir di sini dalam keadaan yang sehat. Saya juga berharap semoga Bapak Ibu Guru sekalian dapat memahami serta mengambil manfaat dari pidato yang akan saya sampaikan pada hari ini. Sebelumnya, dari dulu hingga sekarang, masih banyak orang yang mengira bahwa kesehatan bukanlah segalanya. Namun, mereka tidak tahu bahwa tanpa kesehatan, segalanya dapat lenyap dengan begitu saja. Karena itulah,
Kesehatan adalah salah satu hal yang paling penting untuk selalu kita jaga selama kita masih memilikinya. Baik, tidak perlu kita basa-basi lagi. Mari kita masuk ke dalam materi kita pada hari ini, yaitu kesehatan. Kesehatan adalah kondisi sejahtera dari daya tahan tubuh dan pikiran manusia yang meliputi 3 hal utama, yaitu kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Dengan diwujudkannya ketiga hal utama tersebut, manusia dapat menjadi pribadi yang baik, sejahtera, dan juga dapat menjadi lebih mandiri dan produktif dalam kehidupannya sehari-hari. Namun, bagaimanakah cara kita menjaga kesehatan dengan baik dan tepat agar kita dapat menjadi pribadi yang seperti itu? Sebagai contoh, saat sepulang sekolah, biasanya apa yang kita lakukan? Bagaimanakah cara kita membuat diri kita menjadi lebih sehat maupun dalam bentuk fisik, mental, ataupun sosial? Sebagai contoh, saat kita semisal kita membersihkan diri kita berinteraksi dengan orang lain, kita memberi pendapat kita dalam berbagai hal, itu dapat melatih kesehatan fisik kita atau kesehatan mental dan sosial kita. Dan juga kita harus selalu menerapkan kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan kita selagi kita masih memiliki kesehatan yang dapat kita jaga selalu. Baik, sekian dari pidato saya pada hari ini. Halo teman-teman, nama saya Agatha Katina Irawan. Saya dari kelas 3C dan saya bersekolah di SDK Santo Don Bosco. Hari ini saya akan mengkampanyekan tentang sekolah sehat prestasi meningkat. Berikut ciri-ciri sekolah sehat prestasi meningkat. 1. Makan sehat. Makan sehat contohnya membawa bekal dari rumah. 2. Menerapkan reuse, reduce, dan recycle. Reuse adalah memakai ulang suatu benda. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sudah ingin mendengarkan dan melihat presentasi saya. Sekian, terima kasih.